90,3 FM Pro 2 mau teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Semoga sore hari ini kamu sudah sampai pada sholat asar ya, dari segala mohon ibadah yang kita kerjakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Pro 2 Mawabo. Sudah seperti di Pro 2 sore ceria. Nah, sore ceria untuk di kesempatan sore ini itu memang nggak sendiri. Mungkin kamu sudah lihat ya di flyer yang sudah tertancap ya kan, 2 sahabat Pro 2 di IG-nya Pro 2 atau juga di IG teman-teman penyiar Pro 2 Radio Mawabo itu udah pada naikin semua status untuk sore hari ini itu bersama desainer. Mungkin kamu juga kenal gitu kan dengan abang kita yang satu ini ya. Ini sebelumnya abang Nata ini dia kenal lama sama Kak Delvanya gitu, tapi sore hari ini bisa berkesempatan hadir di studio Pro 2 itu sangat luar biasa ya. Kita bisa ngobrol. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dulu sama Bang Natanya ini karena udah ini karena Bang mic-nya yang ini Bang Nata ya. Karena Bang Nata aja biar nampak belakangnya lebih muda gitu. Assalamualaikum Bang Nata. Waalaikumsalam. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Karena tetap terus jaga kesehatan, di luar cuacanya panas banget kan. Lagi kalau lagi musim kemarau gitu, kalau malam hujan, kalau siang panas dan banyak yang lagi sariawan juga nih ya. Betul. Semoga mereka lekas pulih gitu dari sakit-sakitnya nih ya Menata ya. Nah, di sore ceria untuk kesempatan ini itu kita berbicara desainer ya kan? Ya. Nah, Bang Nata ini kan udah lama banget gitu menjadi seorang desainer. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin Bang Nata bisa kenalan dulu ya sama pendengar Pro 2 RRI Mawabo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Safandi dan saat ini saya profesi emang desainer terkait dengan dunia perjahitan lah. Nah, jadi beralamat di Lapang itu. Lapang, nama tokonya Nata S Tailor. Jadi ya? Nama sendiri lah gitu kan. Karena hasil karya sendiri gitu. Jadi tinggal di Lapang. Jalan Sisingamangaraja. Nah, kalau untuk tahun lahirnya mungkin? Ya, tahun lahir tanggal 2 bulan 9 1994. 94. Berarti umurnya berapa ya? 28 masuk 29. Oh, birthday-nya kapan? Sudah lewat. Sudah lewat ya? Januari juga? Kan Januari. Kalau tahun 2024 mungkin bulan 9 nanti ya. Oh, bulan depan ya. Berarti 28 tadi usianya. Ya, 28. Oke. Nah, mulai menggeluti dunia desainer ini sejak usia berapa nih Nita? Menggeluti dunia desainer ini semenjak SMA kelas 1 lah, semester 2. Itu usia berapa ya kira-kira? SMA kita usia 12-13 atau 14 ya itulah. Oh iya, jadi usia masih muda ya? Jadi, itu awalnya keinginan sendiri atau ada yang nyuruh gitu? Iya. Ini gimana ceritanya? Jadi ceritanya sangat unik emang kalau terkait dengan mengenal masuk ke dunia desainer ya, dunia penjahitan ini. Jadi sebelumnya saya sendiri emang nggak ada basic itu terkait dengan dunia jahit. Jadi waktu saya asli kan Simelu, Sinabang. Lulus SMA itu lulus SMP. Tahun berapa? Tahun 2010. Jadi lulus SMP tahun 2010, almarhum orang tua saya, ayah, pindah tugas ke sini, ngajar ke STM lah, ngajar di sekolah, pindah ke sini. Jadi saya dan orang tua pindah ke sini. Nah, setelah pindah di sini, saya orang kalau di kampung emang biasa suka membantu orang tua beraktivitas dan sebagainya kan, bantu jualan dulu. Jadi sampai di sini nggak ada kegiatan gitu. Saya sekolah, pulang sekolah di rumah, bantu orang tua gitu, belajar gitu. Setelah itu saya sampaikan ke orang tua ini ya, bisa nggak, ada nggak kegiatan gitu, biar ada kegiatan. Jadi ditawarin lah, kamu
mau belajar jahit katanya gitu, desainer belajar Iya. jahit. Wah, saya kaget gitu kan, kayaknya nggak bisa ini ya. Apa nih jahit apa gimana dan sebagainya itu sangat apa ya, di kepala saya tuh banyak sekali pertanyaan gitu, karena emang sama sekali nggak ada basic. Benar. Jadi karena saya pikir saya merantau ke sini dari pulau pergi ke sini ke daratan, bahasa kalau kami itu. Jadi ya mau nggak mau harus punya basic itu, harus punya keahlian, skill. Karena saya teringat sekali pesan almarhum ayah saya dulu sampaikan, kalau mungkin saat ini kamu nggak kerja pun nggak ada skill nggak ada masalah, karena masih ada orang tua gitu, masih bisa mau minta apa bisa. Tapi kalau ada waktunya kami mungkin sudah nggak ada lagi, orang tua sudah sakit-sakitan, nanti kamu harus punya skill untuk bertahan hidup ibaratnya, untuk melanjutkan kehidupan dan sebagainya. Mau kamu belajar jahit. Berarti ini memang apa ya, orang tua yang nekanin gitu ya? Ya, sebenarnya orang tua ya kasih gambaran. Jadi gitu, kan? Karena saya orangnya apa ya? Terima gitu kan, diterima. Jadi ini kayaknya betul juga gitu. Betul juga apa yang disampaikan sama orang tua. Jadi ya udahlah ya. Bismillah saya coba gitu, coba bodoh bahasanya gitu. Akhirnya coba-coba lah ya. Coba pertama. Nah awal-awalnya tuh gimana rasanya? Kan ini kan ini orang tua, sementara kita menghadapi mesin jahit itu pastinya nggak mudah. Iya betul. Jadi pertama saya karena menghargai saya menghormati permintaan orang tua. Satu. Pertama-tama itu sebenarnya saya ya sama sekali bingung mesin itu bagaimana mengoperasikannya, bingung gitu. Itu karena saya paksakan aja gitu biar ada kegiatan, maksudnya harus ada skill, karena orang tua udah sampaikan kamu harus punya skill. Boleh kamu sekolah kemana saja, di mana saja dan sebagainya, tapi harus punya skill. Nah, gitu. Paten ya berarti ya. Jadi apa ya? Kasih sugesti. Jadi saya pikir-pikir betul juga ini apa disampaikan orang tua, dan belajarnya itu lumayan rumit gitu. Ya. Sampai berapa lama sehingga Nata bisa menjadi penjahit profesional? Sebenarnya kalau jadi saya tuh masuk belajar kursus itu, belajar itu dia dikasih waktu dari pihak yang ngajarin, tempat kita custom itu, itu deadline-nya itu 3 bulan dan kita bayar. Nata juga bayar dulu berarti ya? Bayar. Walaupun sugesti orang tua, tapi Nata juga jadi ya? Orang tua bilang jadi ditanya lah sama orang tua ke orang yang punya usaha jahitnya, bisa nggak ajarin anak saya? Boleh dia bilang, tapi ada jangka waktunya 3 bulan dan biayanya sekian. Saya pikir gede juga biayanya gitu kan. Jadi kalau kita main-main ini kayaknya sayang, rugi ya, duitnya sudah keluar, waktu pun sudah terkuras. Jadi pulang sekolah, saya dulu tinggal di Belang Berandang, Bang. Jadi di Belang Berandang Labuan ya? Iya, Belang Berandang Labu. Pendengar kira Belang Berandang di mana? Iya, Belang Berandang Labu ya. Jadi pulang sekolah itu saya nggak pulang ke rumah lagi, Bang. Jadi pulang sekolah, paginya itu mama ibu sudah siapkan bekal nasi dalam tas, baju ganti saya pun udah disiapin gitu. Jadi langsung ke tempat custom ya. Itu sekolah loh ya? Iya, pulang sekolah. Dalam tas itu udah ada nasi bekal sama baju. Itu berarti jam berapa nih kostumnya? Jam 15 sampai jam 16 ya? Jam 15 sampai jam 17. Jam 17 2 jam berarti ya. Kostumnya selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Tiap hari Setiap hari. 1 minggu masuk ya? Masuk ya. Malah kalau minggu pengalaman kalau minggu memang betul-betul impres jam 8 masuk. Iya. Nah akhirnya sudahlah 3 bulan. Yang gimana nih hasilnya nih? Jadi selama 3 bulan tuh Bang, alhamdulillah berprogres memang. Karena kita niatnya memang untuk biar ada skill kan. Jadi belajar betul-betul belajar gitu, fokus dari awal itu. Kadang kita suruh jahit buat pertama dah
jahit dasar, salah dibongkar gitu. Bongkar pun nggak pakai pisau dan sebagainya, cutter nggak perlu, dia harus pakai tangan malah, pakai pendeder Bongkar gitu ya. Jadi kan ini mikir kita kalau salah ini capek kali gitu kan kerjaannya gitu, bongkar lagi. Makanya saya ini harus fokus, ini harus serius. Awal-awalnya pasti stresnya Ya. Stres banget, pernah gini nggak sih? Ya udah aku mau jadi dulu gitu. Sempat seperti itu karena saya lihat orang kerja teman-teman yang sudah senior tuh, yang bisa bapak-bapak itu mereka gampang kali. Kayaknya pertama-tama kayaknya enak nih, cuman dayung-dayung kayak ini aja, tekan mesin kan. Tahu-taunya sulit rupanya. Belajar polanya gitu, belajar cara motong, belajar ngukur juga ya kan. Saya belajar pertama-tama itu belajar buat kantong. Nah, itu buat kantong sampai 100-an kantong itu kita buat. Nah, jadi pertama salah, nggak bagus, nggak rapi, dibuat lagi sampai 100-an. 100 kantong 100 kantong. Ya? Itu fokus di situ aja tuh. Sampai betul-betul rapi. Pernah nggak sih gitu waktu belajar itu nyerah gitu, pernah nggak? Atau memang ternyata salah nggak apa-apa gitu? Pernah nggak sih mau jadi profesi lagi? Iya, gitu? betul. Pernah nggak gitu? Jadi sempat terpikir juga tuh, waktu belajar itu kayaknya ini berat kali nih gitu, nyerah ya. Kalau ada sempat terpikir seperti itu, mau menyerah gitu, ganti profesi aja, atau jadi atlet atau jadi yang lain, dagang gitu, belajar dagang kan. Tapi setelah saya pikir, karena almarhum orang tua dulu bayar upahnya itu di depan saya gitu. Gitu. Jadi sekian duitnya itu. Jadi saya terpikir ini kasihan orang tua, sudah lelah-lelah kumpulin duit berapa juta, dibayar ke sana, kita nggak serius gitu kan gitu. Jadinya nggak mungkin ya. Jadi merasa inilah nggak enak gitu, nggak mungkin sama orang tua. Nggak mungkin gitu. Maksudnya disia-siakan gitu kesempatan yang sudah orang tua kasih orang gitu tua kan. kasih peluang. Maksudnya kita sebagai anak juga harus tanggung jawab ya. Betul. Jadi memang bagaimanapun juga harus dijalanin aja gitu ya Nata ya. Waduh. Ini karena profesi yang diwariskan ini ya. Sebenarnya kalau orang tua nggak ini Bang. Orang tua nggak ada basic jahit juga ya. Dua-duanya nggak basic. Jadi kirain ibu rumah tangga, ayah guru. Kirain orang tuanya Nata juga jahit, jadi kan tinggal anaknya aja gitu kan. Tapi mungkin orang tuanya Nata itu lebih jeli dalam melihat skill yang potensi gitu kan. Karena kalau menjahit itu kan mau kita berada di manapun, mau kapanpun, masa-masa apapun, jadi nggak pernah terkuras oleh waktu gitu ya kan. Karena ada juga skill-skill yang mungkin udah masa zamannya itu udah out gitu kan. Ada outnya gitu, misalkan kayak apa ya, nggak bisa disebut karena semua profesi juga bagus ya Nata ya. Oke, Nata, jadi mulai profesional menerima job jahit itu pertama sekali itu setelah 3 bulan kustum atau juga masih belajar lagi setelah kustum, gimana ceritanya? Jadi setelah kustum 3 bulan itu kan sudah bisa, waktu itu sudah bisa jahit baju seragam sekolah. Dan kebetulan pas setelah belajar 3 bulan itu ada proyek penerimaan baju seragam sekolah masuk siswa baru. Jadi di toko itu tempat saya belajar itu dulu masuk orderan lah, lumayan banyak. Jadi itu fokus. Dan saya waktu itu cuman baju aja bisa juga dulu belajarnya dasar. Celana belum terlalu ahli. Itu setelah 3 bulan itu perlu, walaupun sudah kerja tapi perlu belajar lagi. Nah, belajar kayak mana teknis cara biar lebih rapi, biar lebih enak orang pakai gitu, biar lebih cepat kita jahitnya. Jadi dia sebetulnya belajar setiap waktu gitu. Walaupun kita sudah kerja seperti kayak Bang Nafa mungkin Nia sudah berapa tahun, tapi banyak juga ada yang harus belajar lagi. Benar ya, harus tetap terus di-upgrade ya. Di-upgrade. Makin hari harus kita upgrade gitu keahlian-keahlian kita yang mungkin kita belum tahu di bagian ini, bisa belajar gitu, jumpa kawan, jumpa teman gitu. Jadi
sampai detik ini masih tetap belajar sebetulnya. Masih tetap belajar walaupun sudah bisa jadi semua gitu. Iya, alhamdulillah. Nah kalau sekarang itu kalau terima order biasanya orang ngasih jahitan apa aja nih Nata? Kalau sekarang ini kan sudah mau masuk puasa untuk Lebaran. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai masuk orderan baju seragam Lebaran ya, Lebaran puasa. Dan dalam waktu dekat kan ada event pemilu 2024. Biasanya mereka jahit apa? Jahit baju Bawaslu, KPPS. Gitu. Iya, pastinya musim-musiman ya. Iya, musim-musiman. Proyek musiman ya. Terus ini kan udah mau masuk siswa baru juga. Iya. Pastinya mereka mau jahit baju seragam sekolahnya itu ya sama Nata gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kayak beberapa kebagian job ya berarti ya. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Nah, Nata kan nggak kerja sendiri nih. Ya. Sekarang ada berapa orang karyawannya? Kalau yang karyawan yang stay di kedai itu di toko itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Sedangkan yang kerja di rumah ada 2 orang. Jadi kalau lagi lumayan padat job itu yang kerja di rumah sendiri yang orang itu saya panggil. Gitu. Kalau saat ini mungkin yang 2 aja dulu. Nanti udah masuk puasa, baru nanti kita rekrut lagi ya berarti. Direct lagi yang 2 orang ini pasti kita panggil. Iya. Rekrut lagi teman-teman mungkin yang punya skill menjahit atau juga kepingin gitu ya, kepingin menjadi desainer. Nah silakan ya hubungi Nata Taylor ya. Nanti diajarin dari nol. Bisa diajarin dari nol. Dan jangan takut dong pastinya kalau misalkan memang punya keinginan, punya kemauan, nanti bisa diajarin sama Bang Nata nih. Oke, teman berdua masih kita bincang-bincang di sore ceria. Untuk kesempatan ini pastikan tetap terus bersama kita berdua. Di sore ini kita simak dulu nih teman berdua satu lagu ya, Jenny dengan You and Me. Kamu dan kami sini berdua ya di sore ceria, tetap terus bersama aku 2 orang